Halo, welcome to my channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video pertama kali ini saya akan share tentang salah satu alat penelitian statistik yang powerful untuk menguji model variabel laten, yaitu SEM-AMOS yang cocok banget buat kamu yang sedang mengerjakan skripsi, tesis, disertasi, atau penelitian lainnya. Well, sebelum kita bahas lebih dalam, saya akan share terlebih dahulu istilah-istilah yang ada di dalam AMOS agar teman-teman semuanya yang ingin belajar dari nol tidak bingung memahami setiap bagian istilah yang disebutkan di dalam AMOS. Jadi sebelum saya share tentang bagaimana cara menggunakan alat penelitian tersebut, teman-teman harus paham dulu tentang istilah-istilah yang ada di dalam AMOS. Oke? Jadi, AMOS adalah alat yang dianggap relevan untuk menjelaskan model dalam penelitian yang mana bertujuan untuk menguji hubungan kausalitas antar konstruk serta mengukur kelayakan model dan mengkonfirmasinya sesuai dengan data empiris. Langkah awal sebelum pengolahan dan analisis data yang harus kita lakukan adalah dengan uji kualitas instrumen dengan menggunakan CFA atau Confirmatory Factor Analysis. Apa itu CFA? CFA adalah alat untuk menguji validitas konstruk teoritis yang diusulkan. Validitas konstruk umumnya dilakukan untuk mengukur seberapa jauh indikator konstruk mampu merefleksikan konstruk laten teoritisnya. Pada program AMOS dikenal ada 4 ukuran validitas konstruk. Yang pertama adalah konstruk convergent validity, variance extracted, reliability, dan discriminant validity. Oke, kita akan bahas satu-satu tentang 4 ukuran tersebut. Yang pertama adalah convergent validity. Convergent validity ini untuk melihat loading faktor pada masing-masing konstruk. Ya, validitas konstruk yang tinggi terbentuk dari loading faktor yang tinggi. Kondisi ini mencerminkan bahwa terjadi converge pada satu titik. Syarat pertama yang harus dipenuhi yakni loading faktor harus signifikan. Karena loading faktor yang signifikan bisa jadi masih rendah nilainya. Maka standardized loading estimate harus sama atau lebih besar dari 0,5. Dan idealnya harus sama atau lebih besar dari 0,7. Ketika loading faktor pada masing-masing indikator ini menunjukkan nilai kurang dari 0,5, bisa dikatakan bahwa indikator tersebut tidak valid untuk menjelaskan konstruk. Jadi ketika terdapat item indikator yang tidak valid, maka item indikator tersebut harus dibuang atau dikurangi sampai semua item dinyatakan valid. Oke, kemudian yang selanjutnya adalah varian ekstrak. Nah, ini untuk mengukur reliabilitas konstruk. Ya, jadi langkah selanjutnya yakni mengukur varian ekstrak atau average varian ekstrak yang mana merupakan salah satu cara untuk menilai reliabilitas suatu konstruk penelitian. Varian extract and average of varian extract dikatakan baik ketika nilai yang dihasilkan menunjukkan angka sama atau di atas 0,5. Oke, selanjutnya adalah tentang reliabilitas. Nah, reliabilitas ini dapat diukur dengan menggunakan construct reliability, biasanya disingkat CR. Ya, reliabilitas dikatakan baik atau tinggi ketika nilai construct reliability lebih besar atau sama dengan 0,7. Ya, kita harus tahu, kita harus paham untuk standar-standar nilainya.
Kalau tidak, kita nanti akan bingung. Ya, jadi kita pertama harus tahu arti dari alat ukur tersebut itu apa, definisinya apa, kemudian standar nilainya kita harus paham. Yang selanjutnya adalah discriminant validity. Ya, ini langkah terakhir dalam uji kualitas instrumen, yaitu untuk mengukur nilai discriminant validity. Nah, ini merupakan langkah untuk mengukur seberapa jauh suatu konstruk benar-benar berbeda dengan konstruk lainnya, atau memastikan bahwa setiap konstruk dalam model penelitian memiliki identitas yang jelas atau tidak tumpang tindih dengan konstruk lainnya. Oke, jadi discriminant validity yang tinggi membuktikan bahwa suatu konstruk adalah nilai yang unik dan mampu menangkap fenomena yang diukur. Jadi discriminant validity yang tinggi membuktikan bahwa suatu konstruk itu unik, ya. Variabel itu unik dan mampu menangkap fenomena yang diukur. Fenomena dalam penelitian yang akan diukur. Nah, setelah kita tahu CFA dari masing-masing konstruk, nanti akan menghasilkan gambar seperti ini. Nah, ini hanya contoh visual saja dari hasil CFA untuk bayangan teman-teman ya. Ini hanya contoh saja. Nah, nanti akan terlihat GOF-nya. GOF adalah goodness of fit, yaitu pengujian kecocokan atau pengujian kesesuaian model dengan data penelitian yang kita miliki. Nanti bisa dilihat dari nilai-nilai CMINDF, probability, dan seterusnya. Oke, sampai sini dulu. Untuk next step akan kita lanjutkan pada video Amos part 2. So, jangan lupa selalu stay tune dalam channel ini karena akan ada video pembelajaran dan informasi pengetahuan menarik lainnya. So, tetap stay tune and subscribe and see you the next video. Dan terima kasih. Bye!